Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama @bristory. Cerita ini berjudul Rias Pengantin. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak ceritanya. Berjuta profesi, berjuta cerita tersaji. Bermacam pekerjaan dilakukan setiap orang untuk sekedar menyambung hidup. Salah satunya adalah perias pengantin. Sebuah fragmen hidup di satu penggalan waktu. Simak kisahnya, mistis perias pengantin. Perias pengantin, satu profesi yang cukup banyak orang kenal. Profesi yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Profesi yang banyak digeluti oleh kaum wanita. Berjuta kisah penggalan kehidupan bermunculan terkait dengan para pelaku dalam profesi ini. Salah satu yang paling menarik adalah banyaknya kisah mistis yang menyertai keberadaannya. Gak bisa disebutkan satu persatu karena memang cukup banyak rumor-rumor mistis tentang perias pengantin. Teman-teman pembaca maupun pendengar sebagian besar pasti seenggaknya pernah mendengar rumor-rumor ini. Contohnya, kebanyakan perias pengantin wajahnya jutek atau malah seram. Ada pula perias yang harus membakar kemenyan terlebih dahulu di dalam kamar riasnya, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, kali ini aku akan mengangkat satu kisah yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kejadiannya nyata, orangnya ada, tempat kejadiannya juga masih ada. Jadi izinkan aku untuk memulai serial baru yang cukup seram dan seru. Mistis perias pengantin. Pada tahun 1990-an, tersebutlah seorang perempuan berumur 35 tahun. Namanya Nina. Orang-orang banyak memanggilnya dengan panggilan Mbak Nina atau Ibu Nina. Ada pula yang memanggil dengan Nina saja. Sudah sekitar 20 tahun lamanya Ibu Nina sudah berprofesi sebagai perias pengantin. Dimulai sejak masih sekolah, Ibu Nina sudah mulai ikut membantu ibunya merias pengantin. Jadi sudah cukup lama menggeluti profesi ini. Sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia ketika Nina masih berumur 21 tahun. Setelah itu dia lanjut menggeluti profesi ini. Sejak masih tinggal bersama orang tuanya di Cilegon, Banten, sampai ketika sudah memiliki tempat tinggal sendiri di Tangerang Selatan. Sudah cukup banyak kisah hidup yang Ibu Nina alami. Entah itu sedih, senang, ataupun seram. Seram? Iya. Karena sudah dibilang di awal tadi, kalau profesi perias pengantin seringkali harus bersinggungan dengan hal-hal mistis yang menyeramkan, gak masuk nalar dan logika. Ibu Nina sering mendapatkan panggilan untuk merias pengantin jauh ke pelosok, hampir di setiap sudut Pulau Jawa. Sesekali juga sampai keluar Jawa. Nah, banyak kejadian janggal dan aneh yang beliau alami ketika harus mengunjungi tempat yang cukup terpencil. Salah satu pengalamannya adalah ketika Ibu Nina harus mengunjungi satu desa di daerah Anyer, Banten. Setelah ini Ibu Nina sendiri yang akan menceritakannya langsung. Kali ini aku harus berangkat ke Anyer sendirian karena Mira asistenku yang biasa mendampingi sedang ada urusan mendadak. Jadinya gak bisa ikut kali ini. Aku tipe orang yang sangat tepat waktu. Gak ada kamus terlambat dalam hidupku. Lebih baik aku yang menunggu daripada orang lain harus menunggu karena aku datang terlambat. Sama juga kali ini, ketika masih pagi buta, aku sudah dalam perjalanan menuju tempat merias di satu desa di wilayah Anyer, Banten. Tempatnya di sini jalan pegunungan sebelah kiri, bukan sisi pantai. Dan katanya letaknya cukup jauh dari jalan utama. Ya sudah, walaupun begitu aku tetap harus menjalani. Toh sebelum ini aku sudah merasakan yang lebih pedalaman lagi dan aku survive. Targetku, aku harus sampai di rumah tempat acara sebelum jam 5 subuh. Dengan tujuan sebelum akad semua sudah siap, gak ada yang terlambat. Dan sukses, seperti biasanya,
aku datang tepat waktu. Jam 5 kurang 15 menit sudah sampai di rumah mempelai wanita. Waktu itu aku menggunakan jasa ojek motor untuk membawa aku ke tempat acara. Setelah turun dari angkot di jalan utama Jalan Raya Anyer. Rumah mempelai wanita ini terlihat sederhana namun cukup besar. Dengan desain standar rumah di pedesaan terpencil. Namun kelihatan sangat nyaman untuk ditinggali. Sudah ada beberapa orang yang terlihat warawiri di dalam dan luar rumah. Tapi menurutku, untuk rumah yang nantinya akan ada acara pernikahan, rumah ini cukup sepi. "Mbak Nina ya? Mari masuk, Mbak." Seorang perempuan menyapaku dengan ramah, mengajak masuk rumah dan langsung menuju kamar rias pengantin. Aku mengikuti arahannya. Sesampainya di dalam kamar, perempuan tadi lantas pamit. "Itu pengantinnya, silakan Mbak," ucapnya sambil tersenyum. Di kamar sudah duduk seorang perempuan dengan rambut tergerai, duduk di depan cermin besar dengan penerangan seadanya. "Saya langsung mulai aja ya, Neng?" tanyaku kemudian. "Iya Mbak," jawab mempelai ini pendek. Kemudian aku langsung mempersiapkan peralatan. Lalu singkat cerita, aku sudah mulai proses merias. "Neng capek ya? Wajah kamu pucat banget." Aku bilang seperti itu karena memang benar, wajah pengantin ini pucat. "Iya Mbak, capek banget. Kebetulan juga ini habis sakit. Tapi sudah enakan sih," jawabnya. Yah, biasalah. Memang sudah sering seperti itu. Kedua mempelai akan sedikit stres ketika makin mendekati hari H pernikahan. Sama juga dengan mempelai yang ini, makanya aku maklum dan mengerti kalau mempelai perempuan ini kelihatan lelah dan pucat. Aku jadi harus make up ekstra lebih untuk menutupi kepucatannya. Ada yang aneh dan aku baru menyadarinya belakangan. Sejak aku masuk ke kamar rias ini, gak ada satupun orang lain yang kelihatan masuk. Sama sekali gak ada. Dan aku sama sekali gak mendengar ada orang di luar kamar. Sepi dan hening, seperti gak ada orang sama sekali. Tapi sudahlah, aku memilih untuk mengabaikan lalu fokus merias. Takut terlambat karena jam 9 acara sudah dimulai, akad dan dilanjutkan dengan resepsi. Nah, udah selesai. Cantik banget sekarang. "Terima kasih Mbak." "Iya, aku cantik sekarang. Hehe." Mempelai ini tersenyum senang. Gak bisa dipungkiri kalau aku gak puas dengan hasil kerjaku kali ini. Wajah mempelai masih terlihat agak pucat. Tapi setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar ada kehidupan di luar. Tiba-tiba ramai. Syukurlah, akhirnya kejanggalan tadi gak beralasan. "Ayo Neng, dimulai sekarang." Seorang perempuan masuk ke dalam kamar, lalu mengajak mempelai perempuan untuk keluar. "Emang udah mau dimulai Bu?" tanyaku yang aneh aja, kan seharusnya akad mulai pukul 9. Ini kan masih pagi, pikirku begitu. "Udah mau mulai Mbak, kan udah jam 9, jawab perempuan itu. "Jam 9? Serius?" Aku sedikit gak percaya, karena waktu aku merias tadi kurang dari 2 jam. Harusnya ini masih jam 7. Penasaran, aku memastikan lagi dengan melihat jam tanganku sendiri. Ternyata benar, sudah jam 9. Aneh. Ya sudah, seperti biasa, aku menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan buatku ketika acara sedang berlangsung. Oh iya, ada kebiasaan yang selalu aku jalani kalau sedang merias seperti ini. Yang pertama, sebisa mungkin aku gak menunjukkan diriku di depan para tamu undangan ketika acara sedang berlangsung. Yang kedua, aku sama sekali gak makan atau minum yang disediakan tuan rumah sebagai jamuan acara yang aku terlibat di dalamnya untuk merias pengantin. Walaupun itu hanya segelas air putih, makanya aku selalu membawa bekal air dan sedikit makanan untukku sendiri. Kenapa harus begitu? Sampai sekarang pun gak tahu alasannya, karena dulu sejak aku masih ikut bantu ibuku untuk merias, dia selalu mewanti-wanti untuk melakukan 2 hal itu. Beliau hanya bilang, kalau dilanggar,
nanti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya itu yang dia bilang. Aku ikut saja, dan sampai sekarang aku terus melakukan kebiasaan itu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, setelah akad, acara akan dilanjutkan dengan resepsi, menerima tamu undangan, yang masih dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Nah, rencananya setelah selesai bertugas merias untuk akad, aku akan pergi meninggalkan lokasi menuju Cilegon untuk mengunjungi salah satu kerabat di kota Cilegon. Karena pengantin akan berganti pakaian dan dirias lagi setelah maghrib. Jadi aku usahakan kembali lagi ke lokasi sebelum waktu maghrib tiba. Singkat cerita, selepas duhur setelah selesai mempelai berganti pakaian dan dirias lagi, aku akhirnya berangkat ke Cilegon. Jarak tempuh Anyar Cilegon sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum. Aku seorang profesional, tapi kali ini aku agak terlambat. Baru menjelang Isya aku sampai di Anyar, tapi belum sampai lokasi pernikahan. Masih di jalan utama, Jalan Raya Anyar. Karena merasa sudah terlambat, aku jadi menyewa angkot supaya lebih cepat sampai. Sedikit panik dan khawatir, aku duduk di kursi depan angkot sambil terus memperhatikan jalan ketika kami sudah memasuki wilayah desa tempat lokasi pernikahan. Makin panik karena sampai jam 8 aku yang hanya berdua dengan supir angkot, belum juga menemukan rumah pengantin. Bener di desa ini lokasinya, Mbak? Tanya Pak supir mulai penasaran. Bener Mas, saya yakin desa ini tempatnya. Tapi kok kenapa nggak ketemu juga ya? Aku menjawab sambil kebingungan. Jalan desa sudah sangat sepi, gak ada orang sama sekali yang lalu lalang. Karena memang sangat di pedalaman, aliran listrik pun belum masuk ke wilayah ini. Desa gelap gulita, roda angkot terus menyusuri jalan tanah yang membelah wilayah sepi ini. Sudah jam setengah 10, kami belum juga menemukan lokasinya. Lelah, letih, nyaris putus asa. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak di satu bangunan kosong. Gimana Mbak? Mau lanjut cari atau kita balik lagi ke kota? Pak supir juga sudah mulai putus asa. Boleh kita keliling sekali lagi Mas? Saya masih penasaran. Saya yakin kalau rumahnya di desa ini. Dan semoga kita nanti bisa bertemu salah satu penduduk sini. Biar kita bisa tanya lokasinya, jawabku. Pak supir setuju. Kemudian sekali lagi kami memutuskan untuk berkeliling desa sepi dan gelap ini untuk mencari lokasi. Belum ada yang berubah, desa tetap sepi dan sama sekali gak ada kehidupan. Hanya deru mesin angkot saja yang terdengar. Udara dingin mulai turun dari pegunungan yang ada di dekat desa. Makin malam makin dingin rasanya. Angkot berjalan pelan, lagi-lagi terus menyusuri jalan tanah kering yang sepertinya sudah lama gak terguyur hujan. Menjelang jam 11 malam, akhirnya aku putus asa, menyerah. Ya sudah Mas, kita kembali aja ke kota. Sepertinya memang gak ketemu juga, ucapku. Pak supir mengiyakan. Dia lalu memutar arah mobil untuk menuju jalan keluar desa. Tapi, gak berapa lama kemudian, kami melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Tentu saja aku senang melihat mereka. Kami jadi bisa menanyakan letak lokasi pernikahan. Pak, maaf, mau tanya. Rumah Pak Thohir yang sedang ada acara pernikahan di mana ya Pak? Tanyaku ketika kami sudah berada dekat dengan orang-orang itu. Rumah Pak Thohir? Yang ada pernikahan tapi gak jadi. Itu Mbak. Setelah belokan di depan, rumahnya gak jauh dari situ. Di sebelah kiri. Salah satu dari mereka menjawab seperti itu. Ah, leganya. Akhirnya kami bisa menemukan lokasi. Tapi sebentar. Kenapa orang itu bilang ada pernikahan tapi gak jadi? Aneh. Kemudian kami mengikuti arahan petunjuk mereka. Dan benar, kami akhirnya menemukan rumah itu. Padahal kita dari tadi sudah lewat lokasi ini ya Mbak. Tapi kenapa rumah ini gak kelihatan? Baru sekarang kelihatan. Tanya Pak supir kebingungan. Aku pun berpikiran sama.
Kenapa dari tadi kami gak melihat ada rumah ini? Aneh. Benar, aku masih sangat hafal. Memang ini rumahnya. Karena baru tadi pagi aku datang untuk merias di sini. Tapi ada yang janggal, memang benar rumah ini terlihat ada banyak orang. Banyak orang datang yang sepertinya merupakan para tamu. Lalu apa yang janggal? Ketika kami turun dari angkot dan masuk ke halaman, aku melihat kalau di rumah ini sama sekali gak terlihat sedang ada acara pernikahan. Karena sebagian besar, tamunya mengenakan pakaian gelap layaknya orang yang datang melayat. Acara berkabung, bukan datang ke acara pernikahan. Ada apa sebenarnya? Bu, maaf, keluarga pengantinnya kemana ya? Aku bertanya ke salah satu perempuan yang aku temui di teras. Itu, dia menunjuk ke salah satu perempuan lainnya yang sedang terseduh menangis. Kemudian aku menghampiri perempuan itu yang ternyata aku mengenalinya. Dia adalah perempuan yang mengantarku masuk ke kamar pengantin tadi pagi. Mbak Nina ya? Kok baru datang? Maaf ya mbak, kami lupa memberitahu kalau pernikahannya batal, gak jadi. Ucap ibu itu sambil menahan tangis. Batal kenapa bu? Bukannya tadi acaranya sudah mulai? Saya kan yang merias pengantinnya tadi pagi sampai siang. Jawabku keheranan. Gak ada pernikahan mbak. Ratih mempelai perempuan meninggal karena sakit mendadak jam 1 tengah malam kemarin. Mempelai wanita sudah meninggal malam sebelum ini. Lalu siapa yang aku rias di rumah ini tadi pagi? Itulah sepenggal cerita kejadian seram yang Ibu Nina alami ketika sedang merias pengantin. Mempelai wanita yang Ibu Nina rias ternyata sudah meninggal beberapa saat sebelum Ibu Nina datang. Itulah akhir cerita dari rias pengantin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.